Mengutip ucapan seorang ustadz dari Betawi kalau tidak salah mengatakan, jangan sampai Indonesia jatuh di tangan pembohong seperti Anies Baswedan. Dan inilah pernyataan itu sampai sekarang masih begitu sangat viral. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong seperti Anies Baswedan. Udah usah pilih dah, biar gua kampanye sekaligus. Iya, ada yang marah, Ustaz kok kampanye? Makanya kalau buah busuk bang jangan disengget. Orang udah busuk antepin aja, tadi lama-lama jatuh, bener bang? Inilah surat Anies Baswedan yang meminta AHY untuk menjadi cawapres. Tapi ternyata harapan itu palsu dan Anies Baswedan malah pilih Caimin. Dan surat ini baru 25 Agustus kemarin, baru 6 hari setelahnya loh. Anies Baswedan malah pilih Caimin dan dinilai berkhianat terhadap piagam koalisi. Wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin diungkap oleh Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal menurut Demokrat, pekan lalu Anies Baswedan mengirim surat ke Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal cawapres. Bahkan nih, Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatanganinya sendiri. Surat itu dikirim pekan lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2023. Ya, kita tahu semua ya, Partai Demokrat sebelumnya mengungkap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menetapkan Ketua Umum PKB Caimin sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Ya, Demokrat pasti meradang lah yang mendukung dari awal, malah nggak dikasih cawapres. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Tunggu, beling-beling. Anies Baswedan adalah sosok pengkhianat sebenarnya. Selain pernah mengkhianati warga Jakarta selama masa kepemimpinannya dan mengkhianati Prabowo Subianto, Anies Baswedan kembali mengkhianati partai koalisi pendukungnya sendiri. Anies Baswedan baru saja mengkhianati Partai Demokrat yang merupakan partai pendukungnya sendiri menuju Pilpres 2024. Partai Demokrat merasa dikhianati atas keputusan sepihak Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presidennya pada Pilpres 2024. Keputusan yang dibuat antara Nasdem PKB itu hanya dilakukan secara sepihak oleh Anies Baswedan tanpa melibatkan Partai Demokrat dan PKS yang merupakan koalisi perubahan. Padahal, dari awal Anies Baswedan sudah menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Pura-pura ngedukung, padahal mau ditikung. Siapa presidennya? Apa partainya? Jalan ninja tanpa etika pengkhianatan Anies. Masih segar diingatan janji Anies tak akan ikut Pilpres selama Prabowo-nya pres. Sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi. Tapi Anies menjilat ludah sendiri setelah dipinang Nasdem untuk diusung sebagai capres. Akhirnya Doi berkhianat juga. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Yang lebih menyakitkan, Anies juga menikung Caimin dari Prabowo. Sepertinya menjadi pengkhianat sudah mendarah daging di Anies. Pasalnya tidak hanya Prabowo seorang yang dikhianati, tapi juga AHY dan SBY. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah
sepakati, tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sifat pengkhianat Anies ke AHY gak ada apa-apanya dibandingkan ke Prabowo. Gerindra dan Prabowo sudah merasakan lebih dahulu sifat pengkhianatan Anies Baswedan. Prabowo adalah tokoh paling berpengaruh membesarkan Anies di dunia politik. Perjuangan dan pengorbanan Prabowo juga Gerindra untuk Anies di DKI Jakarta jelas berhasil. Sedangkan perjuangan dan pengorbanan AHY juga Demokrat untuk di Pilpres 2024 belum seberapa. Ucapan dan tindakan Anies untuk tidak nyapres dan bersaingan dengan Prabowo adalah bentuk pengkhianatan terbesar jika dibandingkan dengan AHY. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Ya, akan diapakan? Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Pengkhianatan Anies kepada Partai Demokrat membuahkan hasil yang manis kepada Mas AHY. Wow, selamat kepada Mas AHY yang telah dilantik Pak Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Dan selamat juga kepada Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto yang telah dilantik Pak Presiden Jokowi menjadi Menko Polhukam pengganti Pak Mahfud. Luar biasa, ini dua-duanya putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Tuhan itu sangat baik, kawan-kawan. Ya, bayangkan dulu kalaulah Pak Anies lebih memilih Mas AHY menjadi cawapresnya, bukan Caimin. Itu akan lebih menyulitkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Iya dong, bayangkan kalau aja nih ya, Mas Anies dan Mas AHY menjadi capres dan cawapres. Ya kan, kita lihat belakangnya Mas AHY siapa? Pak SBY. Pak SBY pasti turun gunung ingin memenangkan, ya kan? Dan kita lihat Pak SBY pernah 2 periode 10 tahun memimpin rakyat Indonesia, ya kan? Dan 2009 dia menang 1 putaran melawan Bu Mega juga, ya kan? Jadi sangat amat sulit sebenarnya. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Anies karena lebih memilih Caimin, ya kan? Yang terbukti sekarang kalah telak. Dan satu hal lagi Pak Anies, saya juga berterima kasih banget Pak Anies karena Pak Anies sudah banyak mengkhianati orang baik di Indonesia ini, ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY dan Mas AHY, karena terbukti ya, semua yang Pak Anies hianati jadi orang, ya. Sedangkan Pak Anies ya kalah dan gitu-gitu aja. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Ya, sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang lalu itu. Setelah setahun lamanya kurang lebih
koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba terjadilah peristiwa 3 hari yang lalu itu. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya, kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu. Keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu. Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya, di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan
perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda.